Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat bagian di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat bagian, Kevin dapat tema ini dari salah satu kliennya Kevin dan juga dari komentar-komentar sahabat bagian. Maka tema ini harus Kevin sampaikan juga kepada sahabat bagian, terutama tentang cinta bersegi-segi. Ya, ini adalah cinta yang rumit, terkadang juga melekat, membuat seseorang merasakan atau mungkin juga merenungi akan sesuatu. Tapi kita lihat dari sudut pandangnya diri dia dalam cinta bersegi-segi kepada diri sahabat bagian. Meskipun mungkin kamu ada sebuah kasus di mana hubungan kamu sama dia berjeda karena beberapa faktor alasan. Mungkin hubungannya sudah diketahui, atau mungkin juga hubungannya membuat kalian ini gak bisa harus selamanya bertahan bersama. Mungkin ada sebuah kesadaran diri. Tapi kita akan cek tentang sebuah renungan dari diri dia kepada sahabat bagian, terutama dalam cinta bersegi-segi. Dikhususkan untuk sahabat bagian yang temanya adalah cinta bersegi-segi. Dikhususkan untuk kalian yang temanya adalah cinta bersegi-segi. Oke, seperti biasa sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif, ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat bagian adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Dalam sebuah renungannya, cinta bersegi-segi. Bagaimana kondisi pikirannya dia kepada kamu, dan apa yang dia pikirkan kepada kamu, dan apa yang dia rasakan kepada kamu tentang cinta bersegi ini. Ini adalah energinya dia. Kita lihat tentang renungan hatinya. Apa yang paling dia rasakan. Oke, sahabat bagian, masih promosi sedikit ya, buku karya Kevin Hart, Kekosongan Hatinya Setelah Aku Tinggalkan. Ini masih tersedia, ada di link Shopee di kolom deskripsi. Dan sahabat bagian, kau akan tahu apa sih yang akan terjadi pada diri dia di saat kau sahabat bagian mengikuti arahanku agar karma itu berjalan dalam kekosongan hatinya dia. Hardcover bukunya atau tebal ya. Untuk bagian covernya tebal, bukunya juga berwarna sahabat bagian. Ini mengkisahkan tentang sebuah perjalanan karma dan juga petunjuk bagaimana sahabat bagian untuk bisa self love atau mencintai diri kamu sendiri. Segera miliki buku Heart Kekosongan Hatinya Setelah Aku Tinggalkan volume pertama, ada di link Shopee kolom deskripsi. Dan untuk pengiriman hanya di Indonesia saja ya sahabat bagian. Dan untuk sahabat bagian yang mungkin tidak punya Shopee, kalian bisa DM aja ke Instagramnya Kevin atau email ke emailnya Kevin untuk pemesanan buku Heart volume pertama. Oke, kita lanjut saja sahabat bagian. Kita lanjut untuk energinya, terutama dalam cinta bersegi-segi. Apa sih yang dia renungkan, apa sih yang dia pikirkan, dan apa sih yang dia rasakan dalam hubungan ini. Connection. Saat bagian, sudah pasti orang ini masih ngerasain koneksi dengan kamu. Walaupun sebuah kejadian, walaupun sebuah masalah-masalah yang hadir, walaupun ada sebuah jeda, walaupun mungkin hubungan kamu tidak lagi memungkinkan untuk bersama, tapi Kevin melihat orang ini masih melekat kepada kamu karena dia masih merasa ada koneksi dengan kamu. Connection tentang sebuah ikatan, pertemuan, dan komunikasi. Ya, cinta datang di waktu yang tidak tepat, namun mengisahkan banyak kenangan, mengisahkan banyak kesamaan, mengisi satu sama lain. Yang terkadang dia juga kayak ngerasa komplain, kenapa sih kita harus seperti ini, padahal aku sebenarnya masih sayang sama kamu.
Dan sampai dengan hari ini aku masih merasakan koneksi dengan kamu. Connection di sini adalah koneksi ikatan emosional. Apakah ini berkaitan dari keterikatan emosionalnya dia kepada kamu atau ketergantungan emosionalnya dia kepada kamu? Karena selama dia ngejalin sebuah hubungan dengan siapapun, dalam renungannya dia mengatakan bahwa baru kali ini aku bisa ngerasain koneksi yang kuat banget, yaitu ke kamu, bukan kepada pasangan sahku. Inilah yang membuat diri dia kayak ngerasa bahwa kenapa cinta terkadang tidak adil buat diri dia. Dia mencoba untuk bertahan dalam kondisi ini, tapi koneksi yang dia rasakan itu semakin kuat, semakin kuat. Ini adalah ujian cinta kalian dalam cinta bersegi-segi. Ini adalah perjalanan kalian untuk bisa memaknai bahwa terkadang cinta yang terkesan indah, yang dirasakan bahagia, ini bisa menghasilkan sebuah penderitaan. Connection adalah perasaan yang terdalam yang terhubung kepada kamu. Dalam renungannya dia mengatakan bahwa apakah kamu juga merasakan hal yang sama seperti apa yang aku rasakan. Sementara hatinya dia bergeming, mencoba untuk terhubung kembali kepada kamu. Ini yang dia rasa. Lalu untuk energi yang selanjutnya, energinya adalah harmoni. Sahabat kebahagiaan, ternyata memang dalam renungannya dia ini paling kuat banget nih, kartu pertama dan kartu kedua. Ini melebatkan sisi emosional. Jadi perasaannya dia tuh masih ada rasa suka sama kamu, masih ada rasa nyaman sama kamu, masih ada harmoni sama kamu, dan dia belum bisa move on dari kamu. Ini mungkin adalah sebuah penderitaan bagi diri dia, karena dia tidak lagi bisa merasakan sebuah harmoni cinta dengan kamu dengan penuh kebebasan. Ruang dan juga waktu kalian memang terbatas. Jarak yang memisahkan, komunikasi yang terbatas, serta aturan-aturan yang terjadi pada diri dia atau pada diri kamu yang membuat hubungan ini tidak bisa saling merasakan perasaannya masing-masing secara langsung. Harmoni adalah sebuah kenyamanan. Harmoni ini adalah sisi emosional. Kartu ini melambangkan tentang emosional dan juga kenyamanan. Renungannya dia mengatakan bahwa aku sebenarnya sudah bisa merasakan nyaman sama kamu, tapi harmoni cinta ini yang aku rasakan seperti sebuah ilusi. Kenapa tidak pernah abadi? Sementara rindu yang berpaut dalam benaknya dia mengatakan bahwa kapan kita bisa bertemu kembali? Aku ingin terkoneksi denganmu dan bertemu secara fisik. Ini adalah energi dalam renungan hatinya dia. Simbol kartu pertama ini orang lagi pelukan. Simbol kartu yang kedua, seorang perempuan yang sedang memainkan sebuah harmoni, memainkan sebuah biola, menandakan perasaannya dia ini penuh dengan sisi emosional kepada kamu. Mungkin kangen, orang ini gagal move on, berharap banget sama kamu, karena mungkin keterikatan emosional yang terjadi antara kau dan diri dia menciptakan sebuah memori, rasa bahagia bersama yang sampai dengan saat ini gak bisa dihapuskan. Apakah ini adalah sebuah kesalahan dalam cinta? Ini adalah alur perjalanan kamu sama dia, dimana setiap perjalanan terkadang ada bahagia, ada duka. Terlepas dari sebuah karma cinta bersegi, hal semacam ini sering terjadi baik kamu ataupun dia. Namun untuk saat ini yang paling kuat energinya dalam renungan hatinya dia yang terdalam, dia merasakan kamu. Oke, lalu untuk energi yang selanjutnya, hipokrisi. Saat kebahagiaan dia gak bisa pura-pura kayak gini terus. Dia gak bisa pura-pura menutupi realita dalam perasaannya kepada kamu. Mungkin untuk saat ini situasinya dia hanya bisa membohongi pasangan sahnya, tidak terhubung kepada kamu, tapi hatinya ini masih kecantol sama kamu. Atau sebaliknya saat kebahagiaan, ini mungkin bisa berarti adalah kisah kamu. Karena Kevin melihat di kartu hipokrisi ini tentang kepura-puraan, memiliki makna tentang kepura-puraan. Perasaan yang sesungguhnya ditutupi. Pura-pura bilang tidak, tapi hatinya mengatakan iya. Dia mencoba bermain sebuah drama untuk
menunjukkan bahwa dia tidak berperasaan kepada kamu, dia tidak memiliki keinginan kepada kamu. Dia berpura-pura akan hal itu. Namun kekejaman yang terjadi di sini, dia juga berpura-pura membenci kamu. Karena pada dasarnya itu adalah salah satu cara agar kamu benci dia, agar ada sebuah jarak. Dan di kartu Hypocrisy di sini tentang sebuah drama. Cinta yang terlalu banyak drama adalah cinta yang tidak memiliki sebuah kedewasaan. Kesadaran dalam benak sahabat bagian, mungkin kamu berpikir lebih baik self love. Karena cinta yang rumit membuat pikiran juga semakin rumit. Dan untuk saat ini dia mencoba untuk menciptakan kepura-puraan apa yang dia rasa kepada kamu untuk tidak terlihat, untuk tidak terlalu ditunjukkan. Orang ini berhasil mengelabui pasangan sahnya, jika dia punya pasangan sah. Kalau dia tidak punya pasangan sah, bagaimana? Dia mungkin mengelabui perasaannya dia yang sebenarnya kepada kamu, yang tujuannya agar kamu benci sama dia. Tapi sebagaimanapun kamu mencoba untuk membenci dia dengan kepura-puraannya dia, kamu juga terkadang terkoneksi sama dia. Tiba-tiba rindu, padahal dia pernah memberikan rasa sakit juga kepada kamu. Dan itu adalah sebuah karma dalam cinta bersegi-segi. Tidak semulus seseorang yang ngejalin hubungan yang sifatnya adalah sama-sama single. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, journey. Dia mencoba untuk move on dari kamu, gak bisa saat kebahagiaan. Bahkan semakin dia mencoba untuk menjauh dari kamu, semakin dia ngerasain harmoni cinta yang pernah kalian bagi bersama kala itu. Karena kartu journey di sini adalah bagian dari perjalanan seseorang untuk meninggalkan sebuah hubungan lama atau hubungan baru, mencoba untuk ngejalanin ini semua seorang diri, tapi ternyata nggak mampu. Kalian bisa lihat nih simbolnya. Ada seorang perempuan, dia sedang melakukan sebuah perjalanan di sebuah kereta, tapi dia seorang diri. Tapi dia seorang diri atau sendirian, mengindikasi bahwa dia berjalan seorang diri di sini, mencoba mungkin untuk move on dari kamu, tapi dalam renungan hatinya dia mengatakan bahwa sepertinya nggak mampu karena aku masih mengingat memori itu. Dan kalimat oracle-nya di sini adalah memory. Ada kalimat oracle memory. Jadi apakah dia masih mengingat kamu? Jawabannya adalah masih. Apakah dia masih punya perasaan kepada kamu? Jawabannya adalah masih. Dan bahkan orang ini menutupi perasaannya dia yang sebenarnya di kartu Hypocrisy. Ini Hypocrisy, ini kalimat oracle-nya itu tentang kepura-puraan loh. Ini satu bagian. Ini adalah renungannya dia. Lalu kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Kartu ini kemarin keluar dan ini keluar lagi. Dan keluarnya itu sebelah kanan. Root. Awal pondasi sembunyi. Ya, dia masih menyembunyikan perasaannya dia kepada kamu. Mungkin ini ada kaitannya juga di tema pembacaan Kevin, tema yang kemarin ya, yang temanya adalah terjadi pada dia yang membuatnya dia ini sulit untuk melupakan kamu. Ternyata dia adalah cinta berseginya kamu, sahabat bagian, dan paling banyak ini adalah cinta berseginya, menyembunyikan perasaan yang sebenarnya untuk menutupi atau berpura-pura bahwa dia tidak punya perasaan sama kamu, tapi sebenarnya dia menahan ini semua seorang diri. Ini adalah perasaannya dia yang bercampur aduk, sahabat bagian. Kevin bisa menyimpulkan dari kelima kartu ini ada kaitannya juga dengan psikologisnya dia. Jika dia terus-menerus ngerasain hal semacam ini dalam renungan hatinya dia seakan-akan gagal move on dari hubungan cinta bersegi ini. Meskipun dia sadar bahwa hubungan ini tidak sehat, tidak baik, mungkin sudah ketahuan, dia menjaga jarak. Ada beberapa alasan psikologis yang membuat
dia ini ngerasain hal semacam ini, terutama dalam ranah penyebabnya. Yang pertama adalah keterikatan emosional yang kuat. Ini berkali-kali Kevin menyampaikan keterikatan emosional yang kuat itu yang membuat seseorang kenapa selalu memikirkannya terus, walaupun sudah berjeda lama, walaupun mencoba untuk self love dan lain sebagainya, walaupun sudah nggak mau terhubung kembali, karena ada sebuah keterikatan emosional yang kuat. Terlebih hormon dopamin, ketagihan emosi, hubungan yang penuh drama ini sering memicu lonjakan dopamin serta hormon adrenalin saat bagian. Ini mirip seperti seseorang yang mengalami sebuah kecanduan, dan ini membuat seseorang sulit melepaskan diri karena ada rasa high saat bersama dengan diri dia. Kenangan indah ini sulit dilupakan saat bagian, dan di sini ada kartu journey tentang sebuah memori. Kenangan indah ini sulit dilupakan karena otak ini cenderung mengingat sebuah momen-momen yang indah dibandingkan momen buruk, sehingga dia tetap terjebak dalam harapan serta kebahagiaan yang pernah ada. Makanya kesimpulannya adalah dia gagal move on dari kamu, walaupun tahu hubungan ini beresiko. Atau mungkin juga hal ini terjadi kepada kamu saat bagian, karena kau dan dia ini sama-sama ngerasain hal semacam ini. Lalu tentang pola hubungan yang tidak sehat, trauma bonding ya saat bagian, karena terjebak dalam siklus toxic love semacam ini. Jika hubungan ini penuh dengan pasang surut, on off secara emosional, ini seseorang bisa terikat secara psikologi seperti korban dalam sebuah hubungan toksik. Dan pola ini saat bagian, pola attachment yang semacam ini yang tidak sehat, dia akan cenderung sulit untuk melepaskan rasa cintanya kepada kamu. Walaupun tahu hubungan ini menyakitkan, hubungan ini tidak baik-baik saja, hubungan ini penuh dengan resiko. Ini adalah trauma bondingnya dia. Lalu tentang sebuah ego dan juga ketakutan akan sebuah kekalahan dalam hubungan ini. Karena mungkin dia terlalu gengsi, karena mungkin dia takut kalah jika hubungan ini seperti sebuah kompetisi dengan orang lain. Karena dalam cinta bersegi-segi semacam ini, dia gak mau ada pengganti buat kamu. Orang ini ada rasa cemburu juga. Kalau misalnya kamu yang punya pasangan sah, dia ada rasa cemburu, takut kamu kembali ke pasangan sah kamu, takut kamu lebih mencintai pasangan sah kamu. Karena dia kayak ngerasa ada sebuah gengsi, ada sebuah rasa takut kalah, bahwa aku gak mau kamu bahagia kembali dengan pasangan sah kamu. Ini hal semacam ini adalah bentuk dari perasaannya dia yang sebenarnya, bahwa orang ini juga cemburu saat bagian jika kamu punya pasangan sah, atau dalam cinta bersegi-segi ini kamu juga ada alternatif lain, atau sebaliknya dia punya pasangan sah, meskipun kamu mengelak, ya aku lebih baik dia balik lagi sama pasangan sahnya atau apa. Tapi rasa takut semacam ini, gengsi semacam ini, takut disaingi dan lain sebagainya itu ada saat bagian. Karena pada dasarnya manusia ini juga akan terpicu adrenalinnya ketika ada sebuah tantangan, ketika ada sebuah saingan. Lalu hal semacam ini juga berkaitan dari harapan yang tidak realistis. Di sini ada kartu connection dan juga harmoni. Walaupun dia ngerasain koneksinya kuat banget nih sama kamu, walaupun dia ngerasain bahagia banget sama kamu, secara emosional itu melekat banget sama kamu, tapi terkadang harapan yang tidak realistis ini menjadi sebuah pemicu. Dia mengira bahwa kamu mungkin bisa berubah, atau sebaliknya kamu bisa berubah, semua keadaan bisa menjadi lebih baik lagi. Karena dia selalu berharap bahwa hal semacam ini bisa terjadi, namun jalan keluarnya nggak pernah ditemukan. Kenapa? Karena hubungannya terkadang sering on off. Terlebih dia, atau mungkin juga kamu ini bisa kebalik ya energinya, karena Kevin jelaskan secara psikologi, mencari sebuah validasi. Nah, beberapa orang saat bagian ini bertahan karena ingin merasa diinginkan, merasa ingin selalu dispesialkan.
Apalagi cinta bersegi-segi, pasti di situ ada sebuah saingan. Baik saingannya adalah pasangan sahnya dia atau pasangan sah kamu atau cinta bersegi lain. Maka di situ ada sebuah validasi mana yang paling spesial di hatinya. Dan template-nya, orang personal reading sama Kevin dalam cinta bersegi-segi itu template-nya itu kayak gini. Apakah ada wanita lain selain aku dan pasangan sahnya? Apakah ada laki-laki lain selain aku dan pasangan sahnya? Template-nya selalu kayak gitu, template-nya sekali gitu. Kalau nanya secara personal. Ini bisa diambil kesimpulan bahwa harapan yang tidak realistis, ada sebuah ego dan ketakutan akan kekalahan kompetisi di dalam sebuah cinta bersegi-segi yang membuat hubungannya itu mencari sebuah validasi. Mencari sebuah validasi. Berani jatuh cinta kepada cinta bersegi-segi juga harus menyadari bahwa ini penuh dengan resiko. Dan resiko-resiko ini yang membuat jarak akhirnya apa? Melekat di situ sahabat bagian. Dan ternyata orang ini memang gagal move on sama kamu. Dan ketidaktegasannya dia dalam mengambil sebuah keputusan membuat dia hanya berpura-pura saja, menutupi perasaannya dia yang sebenarnya. Antara hal yang rasional versus emosi ini selalu bertentangan saat bagian. Walaupun secara logis ya dia sadar bahwa hubungan ini salah, hubungan ini tidak sehat, ketahuan dan lain sebagainya. Tapi perasaan yang lebih dominan dan sulit dikendalikan membuat dia ini sulit untuk menetapkan yang namanya batasan. Kalau seseorang tidak punya batasan tegas dalam sebuah hubungan, maka akan terus membiarkan diri mereka ini terseret kembali. Makanya kasusnya adalah hubungannya sering on off. Karena ketidaktegasan dalam mengambil keputusan ini. Bertahan sakit, melepaskan sulit. Untuk bisa move on dari ini semua memang butuh keputusan yang tegas, gak mencela-mencela, mengurangi kontak, dan jauhi segala hal yang berkaitan dari pemicu. Merefleksikan diri, melakukan sebuah terapi meditasi, kesadaran, fokus sama diri sendiri, self love, self improvement, self care pada diri sendiri. Dan orang ini tidak melakukan itu karena sampai dengan saat ini dia masih mencari sebuah validasi. Dan bahkan di dalam hubungan cinta bersegi-segi, validasinya dia adalah ketika ada sebuah jarak semacam ini, dia ada rasa cemas bahwa ada orang lain yang lebih menyayangi kamu. Ini adalah energinya. Ini bisa ketukar loh saat bagian antara energi kamu atau energinya dia. Ini bisa ketukar karena ini adalah bacaan general. Itu penjelasan dari kesimpulan yang Kevin lihat dari kelima kartu ini secara psikologi ya. Kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Kita coba nanya ke Nyi Dasimah. Dalam renungannya dia yang ternyata gagal move on dan bahkan sampai dengan saat ini dia masih ngerasain koneksi yang kuat dengan kamu. Apa kata Nyi Dasimah? Oh ya, untuk sahabat kebahagiaan yang pengen punya kartu tarot kuntilanak merah, dan ini premium banget ya, limited edition, nggak dijual dimanapun. Kalian bisa beli kartu tarot kuntilanak merah karya Kevin, ada di link Shopee ya sahabat kebahagiaan. Ini limited edition, nanti bakalan jadi barang langka. Ada buku panduannya juga cara menggunakan kartu tarotnya. Oke, kita tanya Nyi Dasimah tentang diri dia, seperti apa keadilan. Sahabat kebahagiaan, orang ini masih mencari validasi dan mencoba untuk menuntut keadilan bahwa aku udah kayak gini loh, nahan perasaan sama kamu. Dan aku ingin juga kamu ngerasain apa yang aku rasakan. Ini adalah dia. Ini bisa menjadi sebuah permasalahan bahwa orang ini kayak mau nyalahin kamu juga, bahwa aku kayak gini tuh karena kamu juga. Ini bisa menjadi hubungan toksik. Yang dia cari adalah kamu juga harus ngerasain apa yang aku rasakan. Ini dia. Itu keadilan versinya dia. Tapi keadilan dalam semesta adalah hal semacam ini ternyata memang benar. Kau dan dia ngerasain perasaan yang sama-sama tidak nyaman. Bertahan sakit melepaskan sulit, bertahan sakit melepaskan rumit. Menjaga sebuah hubungan ini mungkin mudah, namun melepaskan sangat menyiksa. Oke.
Lalu untuk energi yang selanjutnya ada tanah pertama. Sahabat kebahagiaan, dia masih ngerasain energi kamu nih. Dan dia berusaha untuk mencari sebuah peluang untuk terkoneksi lagi sama kamu. Dan orang ini belum menghapus kontak kamu, masih menyimpan. Walaupun mungkin ada yang diblokir atau apa, dia masih ingat kontak kamu. Karena tanah pertama ini mengindikasi tentang hal-hal yang sifatnya adalah fisik. Masih ada energi fisik kamu, entah foto, pemberian, apapun yang kamu berikan sama dia, ini masih tersimpan. Sosial media atau apa, ini masih ada. Dan bahkan orang ini bisa punya fake akun untuk melihat kabar kamu, karena dia nggak mau kamu itu berbahagia dengan orang lain. Ini adalah energinya dia, karena dia nggak bisa move on. Ini juga bisa tertukar loh antara energi kamu sama energinya dia, karena bacanya adalah general. Untuk energi yang selanjutnya, tanah keempat, stuck. Orang ini energinya stuck, saat kebahagiaan. Stuck dalam artian yang memang nggak bisa move on. Dia stuck, udah di situ. Mau dia mencari pengganti, cari hubungan alternatif lain, nggak bisa. Kenapa? Karena di sini ada kartu journey. Kamu sama dia sudah ngalamin perjalanan, pengalaman, dan juga perasaan yang nyaman secara emosional di kartu harmoni. Jadi fiksi orang ini gagal move on. Karena tanah keempat itu memiliki makna tentang stagnan atau sesuatu hal yang berhenti. Oke, lalu untuk energi yang selanjutnya. Oke, air kedua masih punya perasaan. Air kedua ini kartu cinta ya, saat bahagiaan, kartu cinta. Air kedua ini sama dengan kartu Two of Cup dalam setelan kartu tarot tradisional yang memiliki makna tentang emosional, perasaan, koneksi, keterhubungan. Simbolnya Nyi Dasimah dengan sosok putih, kuntilanak merah sama kuntilanak putih sini bertemu sebagai bentuk ikatan emosional atau koneksi. Jadi mengindikasi bahwa orang ini masih suka dan masih sayang sama kamu, walaupun kepura-puraan yang dia hadirkan ini menunjukkan bahwa diri dia nggak mau disalahkan sendiri. Ini bisa menjadi hubungan toksik loh. Ini bisa menjadi hubungan cikal bakal yang nantinya bakalan jadi lebih toksik lagi. Kalau berkaitan dari pertanyaan kamu atau template kamu yang mengatakan dia masih punya perasaan gak sih sama aku, sementara mungkin kamu melihat dia kayak gini, dia masih punya perasaan sama kamu, namun dia mencoba untuk berpura-pura. Balik lagi di kartu ini ya, hypocrisy. Kalimat oracle-nya adalah drama, kepura-puraan, dan palsu. Air kedua ini artinya adalah cinta atau koneksi, jadi dia juga masih punya perasaan sama kamu. Lalu untuk energi yang selanjutnya, Raja Udara. Udara itu melibatkan tentang pikiran. Dalam renungannya dia masih memikirkan kamu saat kebahagiaan. Dan Nyi Dasimah di sini berkata, pesan dari Nyi Dasimah yang Kevin rasakan, kamu yang menentukan mau dibawa kemana hubungan ini. Kamu yang menentukan arah kamu. Apakah kamu mau bermain di dalam sebuah drama cinta ini? Silahkan. Atau kamu ingin terlepas dari penderitaan ini? Silahkan. Semua punya adil dan kebebasannya masing-masing. Namun Nyi Dasimah mengatakan bahwa semakin kamu terjerat di dalam cinta bersegi-segi, semakin kamu jauh merasakan sebuah kedamaian. Kenapa? Karena kartu pertama adalah keadilan. Ini adalah pesan yang disampaikan dari Nyi Dasimah dalam kartu tarot kuntilanak merah ini. Oke, kita terhubung lagi. Tarik lagi. Kita tarik lagi menggunakan kartu kata hati dalam cinta bersegi. Kata hati dalam cinta berseginya dia. Dan tema ini Kevin rasa memang nyambung sih dari tema pembacaan yang kemarin hari Senin ya, saat bagian itu memang nyambung. Yang Senin itu kan kemarin Kevin bikin tema tentang general reading, itu artinya untuk energi banyak orang mau cinta bersegi-segi atau cinta apapun. Ternyata alurnya juga nyambung ke cinta ini. Tema kemarin tema general, ini tema cinta bersegi-segi, ternyata nyambung. Energinya nyambung ya. Kita akan cek. Kata hati dalam cinta bersegi. Apa kata hati dari diri dia? Tuh kan dia pengennya ngalir terus hubungannya sama kamu. Kartunya adalah mengalir. Yang bisa aku lakukan adalah berjalan mengikuti arus, namun terkadang aku terhanyut dalam hubungan ini. Tuh kan, dia sudah terhanyut dalam hubungan ini. Apalagi dia sering ngerasain
seperti ada koneksi sama kamu. Karena apa? Inilah yang dinamakan keterikatan secara emosional yang kuat dari dia kepada kamu. Karena mungkin hubungan kamu sama dia dulunya punya banyak kesan. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya adalah senyap. Ini hubungannya orangnya sering ngelakuin hubungan-hubungan yang senyap, hubungan yang bersembunyi-sembunyi. Dia punya sisi berpura-pura kepada pasangan sahnya untuk lihat energi kamu. Makanya energinya orang ini terkadang tuh bisa hubungin kamu, terkadang enggak, sering hilang-hilang. Karena dia hanya bermain senyap di situ. Aku hanya ingin diam tanpa melakukan apapun kepadamu. Karena aku tidak ingin berdebat dengan kamu. Ini adalah energinya dia. Untuk energi yang selanjutnya, komitmen. Saat bagian. Komitmen itu menjadi trust issue dalam hubungan ini. Tantangan terbesarnya dia adalah berkomitmen. Kalimat oracle-nya adalah mengapa kita tak bisa seimbang, apakah kita perlu untuk berkomitmen. Ya, komitmen adalah penyimbang di dalam sebuah hubungan. Jika hubungan tidak memiliki sebuah komitmen, maka akan menjadi sebuah permasalahan. Lalu untuk energi yang selanjutnya, dalam kata hatinya dia kepada saat bagian, kepuasan. Wow, ini orang kenapa bisa ngerasain semacam ini? Selain keterikatan secara emosional, secara hasrat pun juga dia ngerasain kepuasan. Kepuasan secara emosional, ini dia rasa dalam hubungan semacam ini. Makanya orang ini kayak melekat banget sama kamu. Kalimat oracle-nya adalah, aku tidak pernah puas bercinta denganmu karena aku menikmati hubungan ini. Dia akan selalu mencari kepuasan dengan kamu. Karena secara emosional, orang ini sudah ngerasain bahwa bukan lagi aku ngejar kepuasan secara hasrat saja sama kamu, tapi kepuasan sama emosional pun dia ngerasain. Dan dia pengen terus-terusan ngejar kamu. Karena ini memang sudah masuk ke dalam kemelekatan sih, sahabat kebahagiaan. Lalu dalam kata hatinya dia yang selanjutnya. Oke, kartunya adalah sebuah siklus. Mengapa hubungan kita hanya berputar-putar saja? Dan ini melelahkan. Dan ini sangat melelahkan. Mengapa hubungannya berputar-putar saja? Ini sangat melelahkan. Mungkin ini adalah bagian dari karma. Tapi terlepas dari hal karma, sahabat bagian, seperti yang Kevin sebutkan tadi, bahwa perasaannya dia antara harapan yang tidak realistis, egonya dia, ketakutannya dia akan sebuah kekalahan, pola sebuah hubungan yang mungkin ngalamin trauma bonding dan lain sebagainya. Ini membuat siklusnya itu berputar-putar terus. Lalu berkaitan itu semua, apakah orang ini akan muncul kembali dalam kehidupanmu? Jawabannya adalah udah pasti nanti akan muncul lagi. Karena orang ini mungkin bisa mengelabui pasangan sahnya untuk terhubung kepada kamu dan memastikan apakah kamu bahagia atau tidak. Apakah kamu ngerasain sedih nggak ketika hubungannya berjeda atau ketika nggak ada dia. Dan orang ini bisa cemburu loh soal kebahagiaan. Ini adalah energi yang bisa Kevin lihat berkaitan dari pertanyaan-pertanyaan saat bagian dan komentar-komentar saat bagian ya, terutama dalam cinta bersegi-segi. Dan apapun hasil bacanya, ambil positifnya saja, buang sisi negatifnya ya saat bagian. Terkait itu semua, dia zodiaknya apa sih? Kita cek ya. Untuk zodiaknya kita akan cek. Untuk zodiaknya terkait itu semua, ada zodiak apa yang muncul dalam pembacaan kita kali ini? Oke, sorry. Malah ambrol saat bagian. Belum Kevin ketuk ya. Kita tarik dulu. Untuk zodiaknya yang pertama adalah Aquarius, lalu selanjutnya di sini adalah Gemini, lalu di sini adalah Cancer, selanjutnya adalah Capricorn, lalu selanjutnya di sini adalah Aries, selanjutnya adalah Sagittarius, ada Pisces, ada Scorpio, selanjutnya adalah Leo, lalu yang terakhir adalah Taurus. Ini adalah beberapa zodiak yang muncul untuk pembacaan kita kali ini. Lalu untuk inisial nama, ini bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Yang pertama ada huruf G untuk Gamma, ada huruf F untuk Fanta, ada huruf D untuk Delta, ada huruf S untuk Singapura,
ada huruf M untuk Mama, ada huruf C untuk Charles, ada huruf T untuk Tango, ada huruf Z untuk Zero, ada huruf K untuk Korea, ada huruf I untuk India, ada N untuk Nano, ada E untuk Eropa, ada U untuk Ultra, ada Q untuk Queen, ada J untuk Jamaika, ada huruf P untuk Papa, ada huruf L untuk Luna, ada huruf A untuk Alpha, ada huruf V untuk Vera, ada huruf Y untuk Yellow, dan yang terakhir di sini adalah huruf X untuk Christmas. Ini adalah beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Dan mungkin seperti itu aja pembacaannya. Ambil positifnya saja, buang sisi negatifnya saat kebahagiaan. Dan untuk kalian yang pengen personal reading, DM aja ke Instagramnya Kevin atau email ke emailnya Kevin, ada di kolom bawah ini ya saat kebahagiaan. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya Kevin. Terima kasih banyak. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masyo.